Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamda syakirin wa nusni alaihi sana'u dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Di hari yang mulia ini, yaitu hari Jumat, kita awali pertemuan kita dengan memohon kepada Allah azza wa jalla. Yang pertama, yaitu kita mohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat musibah, wabah, bencana yang sedang melanda kita, yaitu wabah virus corona, dan kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesembuhan bagi saudara kita kaum muslimin yang ditimpa oleh penyakit ini. Kemudian yang kedua, kita senantiasa mohon kepada Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat, sebagaimana ini adalah merupakan doa Nabi kita yang mulia Rasulullah, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Ini adalah pertemuan kita yang kedua dalam membahas Kitab As-Siyam, sebuah pembahasan seputar hukum-hukum berpuasa. Dan pada kesempatan ini kita mulai dari pembahasan yaitu syurutu wujubi siyami Ramadan, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Nah, syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Siapa sajakah yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Nah, qala al-muallif di sini mengatakan bahwasanya wajib puasa Ramadan bagi siapa saja yang memenuhi syarat berikut ini. Artinya, apabila tidak ada syarat ini, tidak terpenuhi atau tidak ada pada seorang muslim, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Yang pertama, al-Islam. Ini syarat yang pertama, al-Islam. Maka fala yajib wa la yasihhu as-siyam min al-kafir. Syarat yang pertama wajib puasa, yaitu seorang beragama Islam. Maka tidak sah berpuasa orang kafir. Lianna as-siyama ibadah. Karena puasa ini adalah ibadah, wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Dan ibadah ini tidak sah dari orang kafir. Jadi syarat sah seorang berpuasa yang pertama dia harus Islam. Fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Apabila orang kafir tadi dia masuk Islam,
ya, maka di sini baru dia wajib berpuasa dan tidak harus baginya untuk mengqadha puasa-puasa yang tidak dia kerjakan di masa ia masih kafir. Nah, jadi jamaah syarat yang pertama, sahnya atau wajibnya seorang berpuasa dia harus beragama Islam. Karena puasa ini adalah ibadah, dan ibadah ini tidak sah terkecuali dari seorang muslim. Nah, yang kedua, al-bulugh. Syarat wajibnya puasa yang kedua adalah al-bulugh, yakni balik, ya, fala yajibus siyam ala man lam yablugh haddut taklif. Maka tidak wajib berpuasa orang yang belum balik. Orang yang belum balik tidak wajib baginya berpuasa, dan ini sebagaimana hadits Rasulullah sallam, rufi'al qalamu an thalathatin. Pena itu diangkat, artinya belum tertuliskan kewajiban ini. An thalathatin, dari 3 orang, dan disebutkan di antara 3 orang ini adalah as-sabiyyu hatta yahtalima, ya, anak kecil sampai dia balik, sampai dia bermimpi, ya. Walakinnahu yasihhu as-siyama min ghairil balik law shama. Akan tetapi sah puasa, ya, dari anak kecil ini walaupun dia belum balik. Jadi apabila dia berpuasa, sah puasanya, ya, idza kana mumayyizan, dan tentunya insyaallah pahalanya akan didapatkan oleh orang tuanya. Fa yanbaghi li wali amrih ay ya'murahu bis-siyam. Maka disarankan bagi orang tua untuk mengajarkan, melatih kepada anaknya untuk berpuasa, liya'tadahu wa ya'lafuhu, agar dia terbiasa nantinya, ya, agar dia terbiasa dan ringan baginya untuk melaksanakan kewajiban puasa ini. Nah, ini syarat yang kedua, harus balik. Syarat yang ketiga, al-aqlu, berakal. Fala yajibus siyam 'anil majnun, ya, wal ma'tu, dan tidak wajib puasa bagi orang yang gila. Ya, bagi orang yang gila ini tidak wajib baginya berpuasa, dan ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin fadzakara minhum al-majnun hatta yafiq, ya, atau hatta yufiq. Diangkat pena itu artinya diangkat ketetapan kewajiban untuk melaksanakan ibadah ini dari 3 orang, di antaranya adalah al-majnun, orang gila. Maka orang gila tidak diwajibkan baginya berpuasa sampai ia sadar. Sampai ia sadar, maka baru terkena baginya kewajiban ibadah puasa ini. Syarat yang keempat, ya, syarat yang keempat, baru seseorang wajib dia berpuasa as-sihhatu, dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat. Faman kana maridan la yutiqus siyam lam yajib alaihi. Maka siapa yang sakit dan tidak mampu dia melaksanakan kewajiban puasa ini, ya, maka tidak diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa in shama sahha siyami. Tapi apabila dia berpuasa, sah puasanya. Liqaulihi ta'ala, dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan siapa saja dalam keadaan sakit atau ala safar, dalam keadaan safar, maka boleh baginya untuk apa? Tidak berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia hitung jumlah hari dia tidak berpuasa dalam keadaan sakit ini atau dalam keadaan safar,
min ayyamin ukhar, itu dia kerjakan pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Artinya dia qada puasa yang dia tinggalkan selama dia safar atau selama dia dalam keadaan sakit. Nah, jadi ini syarat yang keempat, diwajibkan berpuasa itu siapa? As-sihah, orang yang dalam keadaan sehat. Syarat yang kelima al-iqamah. Syarat yang kelima, siapa yang diwajibkan berpuasa? Syarat yang kelima adalah al-iqamah, yaitu orang yang mukim. Orang yang dalam keadaan mukim, tidak dalam safar. Ya, maka fala yajibus shaum 'alal musafir, tidak wajib puasa bagi orang yang safar sebagaimana penjelasan sebelumnya. Ya. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dan siapa saja yang sakit atau dalam keadaan safar, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka jumlah puasa yang dia tinggalkan itu ya dia kerjakan min ayyamin ukhar, dari hari-hari selain daripada bulan Ramadan. Artinya dia qada puasanya. Nah, falau shama al-musafiru sahha siyamah wa yajib alaihi qada'u ma aftarahu fi safar. Akan tetapi apabila orang yang dalam keadaan safar ini dia tetap berpuasa, maka sah puasanya. Dan yang wajib dia qada adalah puasa yang dia tinggalkan, ya, selama dia dalam keadaan safarnya. Nah, syarat yang keenam, syarat sah seseorang berpuasa al-khulu minal haid wan nifas. Ya, tidak dalam keadaan haid, juga tidak dalam keadaan nifas. Nah, ini syarat yang keenam. Nah, tentunya ini adalah syarat bagi wanita. Maka baru dia wajib berpuasa, baru sah puasanya apabila dia kosong dari nifas atau kosong dari haid. Fal haidu wan nufasa la yajibu alaihim as-siyam. Maka wanita yang haid, wanita yang nifas tidak wajib bagi keduanya berpuasa. Bal yuhramu alaihima. Bahkan diharamkan bagi mereka berdua, wanita haid, wanita yang sedang nifas, ya, diharamkan bagi mereka berpuasa. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika min nuqsani diniha. Nah, bukankah wanita apabila dia haid maka dia tidak salat, walam tasum, tidak juga berpuasa. Nah, ini penetapan bahwasanya wanita yang haid, ya, tidak boleh dia salat, tidak boleh dia puasa. Nah, fadzalika min nuqsani diniha, dan inilah bentuk nuqsani diniha, kurangnya agama wanita, yaitu ketika dia haid dia tinggalkan sebagian ibadah, dan ketika dia sedang nifas juga dia tinggalkan sebagian ibadah. Di antaranya tidak boleh bagi wanita yang haid berpuasa dan salat. Nah, wa yajibul qada, ya, wa yajibul qada alaihi, akan tetapi wajib dia mengqada puasa yang dia tinggalkan. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusibuna dzalik fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Nah, ini menimpa kita, yaitu wanita menimpa kita, haid dan nifas ini menimpa kita, dan kita diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan kepada kita untuk mengqada salat. Nah, ini 6 syarat diwajibkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi apabila sudah ada padanya 6 syarat ini,
dan ada sebagian yang merupakan itu tidak ada padanya, yaitu haid. Apabila dia tidak haid, apabila dia tidak nifas, maka di sini baru dia wajib berpuasa. Nah, kemudian masalah yang berikutnya, masalah yang keenam, subutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidha'ihi. Nah, ini termasuk di antara baru seorang dia wajib melaksanakan ibadah puasa ya apabila betul-betul sudah masuk bulan Ramadan. Ya, apabila sudah masuk bulan Ramadan, maka di sini baru dia wajib berpuasa. Al-Mu'allif mengatakan yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Ya. Maka bisa ditetapkan masuknya bulan Ramadan ini dengan apa? Bi ru'yatil hilal. Dengan melihat hilal. Bi nafsihi au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi. Dia lihat langsung ya atau dilihat oleh orang lain. Au ikhbarihi bidzalik, atau dia dikabarkan. Ada yang mengabarkan kepadanya bahwasanya hilal sudah terlihat. Ya, hilal sudah terlihat. Nah, fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali Ramadan thabata bi hadhihi asy-syahadah ya thabata bi hadhihi asy-syahadah dukhulu syahri Ramadan. Jadi apabila ada seorang muslim dan dia adalah seorang muslim yang baik, yang adil, bagus agamanya, menyaksikan di hadapan orang bahwasanya dia telah melihat hilal, maka dengan ini bisa ditetapkan masuk bulan Ramadan. Nah, ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Surah Al-Baqarah ayat 185. Maka siapa saja yang melihat ya dari kalian ini asy-syahra, maksudnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Apabila kalian melihatnya, itu melihat hilal bulan Ramadan, fasumu, maka hendaklah kalian berpuasa. Wa li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nasa bi siyamihi. Aku kabarkan kepada Rasulullah sallam bahwasanya aku melihat Ramadan fasamahu, maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan manusia untuk berpuasa. Nah, jadi cara yang pertama untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan yaitu dengan melihat hilal. Nah, fa illam yaral hilal aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, apabila kita tidak melihat hilal sekarang ya, atau tidak ada satupun seorang muslim yang adil melihat hilal ini, wajaba ya ikmala iddati Sya'ban 30 yauman, maka wajib menyempurnakan jumlah hari bulan Sya'ban itu 30 hari. Ya. Wala yathbut dukhula asy-syahr bi ghairi hadainil amrayn, dan tidak bisa ditetapkan masuknya bulan Ramadan terkecuali dengan dua cara ini. Ya, dua cara yang dimaksudkan adalah yang pertama dengan melihat hilal, kemudian yang kedua dengan menyempurnakan jumlah hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, ini dua cara dengannya kita menetapkan bulan Ramadan. Nah, au itmamu Sya'ban 30 yauman liqauli sallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian li ru'yatihi, dengan melihatnya, atau karena melihatnya. Melihat apa?
melihat hilal bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, artinya berhenti kalian berpuasa li ru'yatihi, dengan melihatnya atau karena melihatnya, melihat hilal. Melihat hilal apa? Hilal bulan Syawal. Nah, fa in ghubbiya, ya, fa in ghubbiya, dalam riwayat yang lain fa in ghummiya. Nah, alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Nah, akan tetapi apabila samar bagi kalian yang tidak bisa melihat hilal bulan Ramadan, maka di sini apa? Alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakan jumlah Sya'ban itu 30 hari. Maka dengan dua cara ini dengannya kita menentukan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama dengan melihat hilal, ya. Yang kedua apabila hilal itu tidak kita lihat karena guyum, mendung misalnya, karena cuaca yang tidak baik, ya, maka dengan kita menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, wa yathbutu inqidha' Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlaini, dan ditetapkan, ya, berakhirnya bulan Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal, dengan melihat hilal bulan Syawal, bi syahadati muslimaini adlain, dengan persaksian dua seorang muslim yang adil. Fa illam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu iddati Ramadan 30 yauman. Apabila, ya, tidak didapatkan dua orang muslim yang adil, yang baik, bagus agamanya, terpercaya, ya, mereka tidak menyaksikan adanya hilal bulan Syawal, maka demikian juga, ya, caranya bagaimana? Yaitu dengan menyempurnakan bulan Ramadan 30 yauman, ya, menyempurnakan jumlah hari bulan Ramadan 30 hari. Maka tidak bisa kita menetapkan bulan Ramadan itu dengan ketetapan ilmu falak, ya, ilmu falak, karena ilmu falak ini bisa tepat dan bisa tidak tepat. Jadi betul-betul dengan kita melihat hilal bulan Ramadan, apabila tidak terlihat hilal bulan Ramadan, maka cara yang kedua yang ditetapkan dalam syariat yang agung yang mulia ini adalah dengan menggenapkan jumlah bulan Sya'ban, yaitu 30 hari. Nah, al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, dan ini sangat penting, waktu niyah fi saumi wa hukmiha, ya, waktu berniat puasa dan hukumnya. Nah, kapan kita meletakkan niat kita untuk berpuasa Ramadan ini dan bagaimana hukumnya? Nah, al-muallif mengatakan di sini, yajibu 'ala shaimi ay yanwi as-siyam wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Ya, wajib bagi orang yang berpuasa berniat, ya, untuk melaksanakan puasa ini, dan ini ruknun min arkani, rukun dari rukun puasa sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, pada pertemuan yang pertama, bahwasanya berniat untuk melaksanakan ibadah puasa ini adalah ruknun min arkanis siyam, rukun dari salah satu dari dua rukun puasa. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa yanwiha minal laili fis siyamil wajib. Nah, di sini. Dan disyaratkan meniatkan puasa yang wajib ini kapan? Ya, minal lail, di waktu malam. Ya,
Ini untuk apa? Untuk puasa wajib. Kasaumi Ramadan wal kafarah wal qada wal nadar. Seperti puasa Ramadan, kemudian puasa kafarah, kemudian puasa nadar. Nah, ini puasa-puasa wajib. Maka wajib meletakkan niatnya ini kapan? Di waktu malam. Ya, walaupun ya 1 menit sebelum fajar. Ini sudah terhitung dia mendapatkan meletakkan pada waktunya, berniat untuk melaksanakan ibadah puasa yang wajib. Nah, walau qabla al-fajri bidaqiqah wahidah. Ini sebagaimana yang kita sebutkan, walaupun niatnya ini diletakkan 1 menit sebelum masuknya waktu fajar. Liqauli sallam man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya, siapa saja yang tidak memalamkan puasanya, maksudnya dia berniat untuk berpuasa di waktu malam qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, artinya tidak sah puasanya. Nah, faman nawa sauman fin nahari walam yut'imu syai'an, dan barang siapa yang berniat puasa fin nahar, ya, di waktu siang, walam yat'amu syai'a, dan dia juga belum makan apa saja, ya, dia berniat untuk berpuasa, akan tetapi sudah siang dan dia belum makan apa-apa, lam yujzi'hu illa fi siyami tatawwu, maka niatnya ini tidak mencukupinya, ya, tidak mencukupinya, ya, illa fi siyami tatawwu, terkecuali pada puasa sunnah, pada puasa sunnah. Ya, ini seseorang dia ingin melaksanakan puasa sunnah, ya, ternyata setelah selesai sholat fajar, ya, dia baru berniat, saya berniat puasa sunnah, ya, hari Senin ini, dengan syarat dia belum makan apa-apa, dengan syarat dia belum makan apa-apa, dia belum minum atau belum makan apa-apa, maka sah puasanya, ya. Nah, ini pada puasa sunnah. Nah, fayajuzu bi niyatin minan nahar, maka boleh baginya meletakkan niatnya ini di waktu siang ketika dia ingat berniat dan ingin berpuasa. Idza lam yat'am syai'a min aklin aw surbin, apabila dia belum makan apa saja dari makan atau minum. Dan ini sebagaimana hadis Aisyah, qalat dakhala alayya an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal 'indakum min syai'. Nah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepadaku, mengatakan hal 'indakum min syai', yakni kalian memiliki sesuatu, maksudnya apakah kalian memiliki ada sesuatu yang bisa dimakan? Faqulna la, maka kami mengatakan tidak ada. Subhanallah. Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Ya. Mereka menjawab, kami tidak punya makanan. Qala fa inni idzan sha'im. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bila demikian maka saya berpuasa. Nah, amma siyamul wajib fala yan'aqidu bi niyatin minan nahar. Adapun puasa wajib maka tidak sah, ya, puasa wajib ini bila diniatkan pada waktu siang. Wala budda fihi min niyatil lail. Jadi harus, ya, diletakkan niat puasa wajib ini di waktu malam, walaupun 1 menit, ya, sebelum salat fajar. Naam. Wa takfi niyyah wahidah fi bidayati Ramadan li jami'i syahr.
Dan al-muallif menjelaskan di sini dan cukup ya satu niat saja, sekali niat saja fi bidayati Ramadan li jami'i syahr, cukup bagi kita untuk berniat pada malam pertama untuk seluruh puasa kita selama 1 bulan penuh ini. Ini cukup. Ya. Li jami'i syahr. Wa yustahabbu tajdidaha fi kulli yaumin. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaumin, akan tetapi disunnahkan untuk memperbaharui niat ini ya setiap hari. Nah, jadi di sini al-muallif merajihkan bahwasanya apabila kita berniat di malam pertama Ramadan, ya puasa kita niatkan untuk seluruh harinya 1 bulan penuh, maka ini sudah mencukupi. Dan kita letakkan niat ini di waktu malam sebelum fajar, dan kemudian al-muallif menjelaskan dianjurkan ya dan disunnahkan bagi kita untuk meletakkan memperbaharui niat ini, niat puasa wajib ini setiap malam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, jazakumullahu khairan ya telah menyimak kajian kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang ketiga, dan kita mulai dari pembahasan al-a'dzar al-mubihah lil fitr fi Ramadan, udzur-udzur yang membolehkan bagi kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.